Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah di Rabu keempat ini di akhir bulan tanggal 26 November nampak terlihat wajah-wajah akhir zamannya, wajah-wajah akhir bulannya. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat ya. Seperti biasa di pekan keempat ini tema kita tentang kitab Nihayatul Alam, membedah, menyelami, memahami tanda-tanda akhir zaman yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi dalam kitabnya. Dan hari ini kita masuk ke tanda yang ke-56. Beliau memberi judul Iktisabul Mali bil Lisani wat Tabahi bil Kalami, yang diterjemahkan, kita coba terjemahkan dengan mencari harta atau pakasaban. Iktisab dari kata kasab, mencari harta dengan lidah, dengan lisan, dan berbangga-bangga dengan perkataan. Semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak pekerjaan yang semakin banyak pekerjaan itu kemudian menggunakan lisan, menggunakan lidah. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan yang jumlahnya 19 juta misalnya, diklasifikasikan segala macam, Nabi kemudian membuat nubuwah atau berita bahwa lisan akan menjadi iktisabul mal. Lisan akan menjadi salah satu tanda di akhir zaman, cara orang untuk mendapatkan harta. Bisa bermakna positif, bisa juga bermakna yang negatif. Karena tanda-tanda akhir zaman yang pernah kita sampaikan dari awal sampai ke 56 ini beragam, dimaknai positif dan dimaknai juga ada yang negatif. Kita baca dulu seperti biasa, karena cuma satu halaman. Halaman berikutnya sudah tanda ke-57. Laisa aiban an yaktasibal mar'ul mala aw yanala dunya bituruqil masyru'ah. Wa min dzalika takassub al-masyru' an tariqil bayani wal kalami wal hujjah. Kama yaf'alul muhami wal muallim wa ghairuhum fajullu i'timadihim ala dzalik. Bukan hal yang aib, bukan perkara yang memalukan, laisa aiban. Bukan perkara yang aib kalau seseorang mencari harta atau mendapatkan dunia dengan cara yang masyru', dengan cara yang legal, cara yang dibolehkan. Wa min dzalika takasubil masyru', dan di antara pekerjaan legal tersebut ada pekerjaan yang tariqil bayani wal kalami wal hujjah. Jalannya adalah dengan penjelasan, perkataan, dan argumentasi. Ada pekerjaan yang memang modalnya modal kemampuan bersilat lidah, kemampuan untuk berkata-kata. Kama yaf'alul muhami, sebagaimana yang dilakukan oleh lawyer. Muhami ini lawyer, pengacara. Wal muallim, dan juga seorang guru. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Fajullu i'timadihim ala dzalik, mayoritas itu bersandar kepada
lisan, bersandar kepada lidahnya. Lakinnal madhmum, hanya saja yang tercela adalah an ya'kulal insanu dunya bilisanihi imma bikathratil madhi wathana'i bil batili liman la yastahiquhu. Yang tercela dari mencari harta dengan lisan adalah ketika banyak memuji, banyak mengagung-agungkan dengan cara yang batil untuk orang yang tidak berhak. Terjemahan bebasnya menjilat. Banyak memuji dan mengagung-agungkan dengan cara yang batil untuk orang yang memang tidak berhak. Au bil halifil kadhibi fil bai'i wasyira, atau dengan sumpah palsu dalam jual beli. Istilah kita sales dan marketing yang terlalu over promise tapi under delivery, terlalu lebay gitu ya, padahal produknya biasa-biasa. Bersumpah palsu dalam jual beli. Sabar hargana 100.000, 50.000 demi Allah jadi tuna oke. Terus cili ucing. Demi Allah jadi tuna oke 8.800. Nyanak untung sapera demi Allah. Awil kadzib, atau dengan dusta, wa ma syabaha dzalik, atau yang mirip-mirip dengan itu. Ini yang tercelanya. Kemudian beliau mengutip dalilnya. Kenapa ciri ini kemudian dimasukkan ke dalam tanda akhir zaman? Berangkat dari kisah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadisnya yang jadi rujukan. Ini ceritanya dan konteksnya yang kemudian jadi referensi beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita lihat di footnote-nya. Footnote nomor 1, rawahu Ahmad wa hasanahu Syekh Al-Arnaud fi tahqiqihi 'ala al-Musnad. Hadisnya riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Kana li Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Familiar ya nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari yang 10. Siapa saja yang 10 ini? 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima? Bilal enggak termasuk yang 10 ini. Walaupun Bilal termasuk yang dijamin masuk surga. Ustaz Ihsan? Tapi tidak masuk yang 10. Ini ada harapan. Ajak kami. Mun ibu oke lebat ajak kami. Bapak oke lebat ajak kami. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang kelima. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang kelima. Yang keenam, Hamzah tidak masuk. Walaupun Hamzah juga insyaallah ahli surga ya. Karena syuhada. Talha, Sa'ad Talha. 7. Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf. Macatin aku baca eta. Kita ulangi lagi. 4 khulafaur rasyidin, kemudian Sa'ad, kemudian Talha, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 ini yang disebut spesifik. Bukan berarti yang lain tidak dijamin masuk surga ya. Ini yang disebut dalam satu hadis oleh Nabi bareng-bareng. Bilal juga dijamin masuk surga karena hadisnya yang masyhur ya, hadis sendalnya kedengaran di surga. Dan ada juga sahabat yang namanya nggak dikenal, tapi ahli surga karena sebelum tidur selalu tazkiyatun nafas, selalu membersihkan hati, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kesal, walaupun ibadahnya biasa. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As yang menceritakan, saya hampir saja meremehkan ibadahnya. Malamnya tidur, bangun menjelang subuh sama kayak yang lain, nggak ada bedanya dengan saya, kata Abdullah bin Amr bin As. Tapi ternyata yang istimewa dari sahabat ini adalah ibadah hatinya.
Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana li Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ila abihi hajatan. Hajatan itu terang hajatan? Ah, iya, hajatan. Hajatan itu ayat kebutuhan. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas punya hajat ke bapaknya. Siapa bapaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqadima baina yaday hajatihi kalaman. Faqaddama baina yaday hajatihi kalaman. Dan sebelum hajatnya itu disampaikan, muqaddimah dulu dengan kalam, dengan omongan-omongan basa-basi untuk mencairkan suasana. Mimma yuhadditsun nasu minal balaghati was-saj'i wal fana'i yatawassul bihi liqada'i hajatihim, yatawassaluna bihi liqada'i hajatihim. Oh, ini kelebihan satu. Muqaddimahnya dari Sa'ad, dari Umar ke Sa'ad. Muqaddimah dari anak ke bapak itu dengan balaghah, saja', fana. Balaghah itu retorika, ilmu sastra dalam bahasa. Di balaghah kita belajar 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Kalau ilmu ma'ani itu kata-kata saya tepat nggak dengan konteks suasana dan penerimanya. Kalau saya bicara ke Gen Z, pakai bahasa saya bicara ke baby boomers, itu namanya tidak pakai ilmu ma'ani. Kalau saya bicara ke baby boomers, pakai bahasa ke Gen Z, Ustaz ngomong naon nih. Kembali ke bahasa Inggris gitu. Itu namanya tidak pakai ilmu ma'ani. Kata dengan objek dan konteksnya. Siapa yang mendengarkannya. Yang kedua, dalam ilmu balaghah ada namanya ilmu bayan. Ilmu bayan itu pilihan setiap katanya. Ya. Keindahan dari cara menyampaikan, misalnya pakai perumpamaan, misalnya pakai kiasan, misalnya pakai sindiran, tidak langsung tapi kasih perumpamaan, itu namanya ilmu bayan. Yang ketiga ilmu badi'. Kalau badi' itu bahasanya bersajak, ujungnya berirama. Jadi kalau kalimat pertama i kaditunan i itu badi'. Jadi semakin indah, semakin nyeni, semakin badi'. Semakin tepat, semakin sesuai konteksnya, semakin ma'ani. Semakin banyak perumpamaan, semakin bayan. Ini 3 ilmu dalam balaghah. Umar bin Sa'ad sebelum menyampaikan hajatnya ke bapaknya, itu pakai ilmu balaghah, pakai ilmu sajak, bersajak di belakangnya, wasana dan muji-muji. Bapak kasetnya ayeuna, insyaallah. Bapak glowing sekali hari ini, padahal ke bapak sendiri. Ibu meni geulis, luar biasa ibu nganggo, kayaknya ibu mah skincare-nya air wudu ya. Aduh. Dan seterusnya. Yatawassaluna bihi liqada'i hajatihim. Tujuannya untuk tawassul sampai kepada qada'i hajatihim, untuk memenuhi hajatnya. Lam yakun Sa'ad yasma'hu min qabl. Sa'ad bin Abi Waqqas, bapaknya Umar, belum pernah mendengar basa-basi selebay ini. Basa-basi selebay ini sebelum menyampaikan hajat. Falamma farigha, setelah selesai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan basa-basi dan hajatnya, Sa'ad kemudian bertanya. Kata Sa'ad, "Ya bunai, qad faragta min kalamik." Beres? Atasnya riasna. Selesai, itu proposalnya, itu permintaannya. Kata anaknya bilang, "Nah, ya sudah beres." Kata Sa'ad, "Ma kunta min hajatika ab'ad, wala kuntu fika azhad minni,
mundu sami'tu kalamaka hadza. Enggak biasanya engkau seperti ini dengan hajat-hajatmu. Dan saya enggak biasanya tidak lebih tertarik daripada hari ini kepadamu. Bahasa kitanya apa? Ilfil. Bahasa Arabnya panjang, bahasa orangnya ilfil. Jadi ma kunta min hajatika ab'ad. Jadi hajatmu denganmu, kebutuhanmu denganmu itu nggak jauh-jauh. Maksudnya kalau ngomong mah to the point, bah yang artos lah 10.000. Tapi ieu mah kudu berbunga-bunga, muqaddimah heula, kemudian muji-muji gitunya. Baik. Wala kuntu, dan saya fika terhadapmu azhad, dari kata zuhud yang artinya enggak tertarik. Minni mundu sami'tu kalamak, dan saya tidak pernah lebih tidak tertarik kepadamu. Saya tidak pernah lebih tidak tertarik kepadamu daripada hari ini sejak saya mendengarkan kata-kata itu. Ilfil yang Bapak ilfil ngadangula. Bapak nggak suka, Bapak nggak enak mendengarnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Konteks asbabul wurudnya atau cerita saat dengan anaknya sebelum saat kemudian menyampaikan hadisnya inilah yang memudahkan kita untuk memahami hal ini. Kata Sa'ad, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun, akan datang satu kaum, yakuluna bi alsinatihim, mereka makan, yakulun. Jadi yakul itu sebetulnya bukan minuman, harusnya makanan. Kalau minuman mah yashrabun. Yashrabun teh minum, makanya minumannya disebut sirup, dari kata syirab, syarab. Masuk ke bahasa Indonesia, oh sirup. Shinnya jadi sin, baknya jadi p gitu. Sirup. Aslinya mah syarab. Syarabun. Sayakunu qaumun yakuluna bi alsinatihim. Akan datang suatu kaum yang mereka makan dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah mereka. Kama ta'kulul baqaratu minal ardi, sebagaimana sapi makan dari bumi. Apa namanya perumpamaan dalam ilmu balaghah tadi? Bayan. Ilmu bayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bayan, menggunakan tamtsil, menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan kali ini yang dijadikan perumpamaan adalah sapi makan dari bumi. Seperti itulah orang yang makan dengan lisannya. Nyanyi atau Pak Ustaz, makan mah dengan lisan, bukan dengan hidung misalnya tadi. Ini ya namanya tasbih, namanya tamtsil. Ada hal yang wajhu syabahnya, ya, wajah perumpamaannya ini yang harus kita cari. Akan datang kaum yang mereka makan dengan lisannya sebagaimana sapi makan dari bumi. Dan juga kalau difahami letterlet kurang tepat ya, walaupun saya tidak tahu apakah di akhir zaman akan sama persis cara makannya. Karena ada hadis-hadis yang hari haknya itu enggak difahami secara kiasan, enggak difahami secara letterlet, tapi difahami secara kiasan. Tapi seiring dengan waktu, oh benar, nya kata Rasulullah. Contoh misalnya begini. Kita pernah sampaikan tentang walaupun harus merangkak di atas salju. Ada hadis tentang akhir zaman, hadis tentang Imam Mahdi. Kata Nabi, kalau Imam Mahdi datang, maka berbaiatlah kepadanya. Datangilah dia, walau habwan ala thalji, meskipun harus merangkak di atas salju. Meskipun harus merangkak di atas salju. Dulu, mungkin sampai sekarang, banyak yang memahaminya itu makna kiasan. Walaupun susah untuk mendatangi, walaupun terhalang oleh salju, datangi. Usahakan berkumpul, usahakan jadi followersnya, usahakan memperbanyak barisan, memperkuat kebersamaan, berkumpul bersama dengan Imam Mahdi.
meskipun susah harus merangkak di atas salju. Karena saat Nabi menyampaikan ini, orang Arab gak pernah lihat salju di Jazirah Arab. Tapi seiring dengan waktu, walau habwan ala salji, meskipun merangkak di atas salju, itu bisa difahami oleh talak. Karena perubahan cuaca, perubahan iklim, ya. Salju makin lama makin turun ke selatan. Sekarang di Tabuk, Tabuk itu Saudi bagian utara, sudah turun salju. Nanti makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Dan boleh jadi saat datangnya Imam Mahdi, itu sedang musim dingin dan Jazirah Arab turun salju. Karena Nabi kalau bersabda, itu kata-katanya nggak mungkin hanya sekedar kata-kata biasa. Jadi, apakah hadis ini bisa dimaknai orang di akhir zaman itu makannya nggak pakai tangan lagi, langsung seperti sapi? Wallahu a'lam bisa. Bisa jadi begitu ya. Karena dia mengidentifikasi dirinya, saya seorang sapi, saya adalah sapi. Di barat sekarang begitu. Di barat sekarang mereka bingung dengan identitasnya sendiri. Dimulai dari identitas jenis kelamin. Saya ini sebenarnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Atau sebaliknya, saya laki-laki tapi terjebak di tubuh perempuan. Jangan-jangan saya ini monyet tapi badan saya ini monyet cuma terjebak di badan manusia. Saya ini sapi terjebak di badan manusia, makanya akhirnya mengikuti sapi. Tidak menutup kemungkinan hadis ini juga bisa difahami secara literal makin lama seperti itu. Tapi mayoritas para ulama sampai hari ini dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyampaikan hadis ini kepada anaknya, ya, menyandingkan antara perbuatan anaknya dengan hadis ini. Jadi punten, bisa dimaknai secara harfiah, juga bisa dimaknai dengan makna kiasan. Sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaratu minal ardi. Akan datang satu kaum yang mereka makan dengan lisannya, dengan lidahnya, sebagaimana sapi makan dari tanah, dari bumi. Wa an Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abdullah bin Amr menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, min aqtirabi sa'ati an turfa'al ashraru wa yudha'ul akhyar. Dekatnya hari kiamat itu ketika orang buruk kemudian diangkat, diagungkan, dimuliakan, dan orang-orang baik dan pilihan mereka direndahkan. Wa yaqbahul qawlu, dan kata-kata itu semakin banyak yang buruk. Wa yahsunul amalu wa tafri fil qaumil masa'ah. Qultu wa mal masa'ah? Qala ma kutiba siwa kitabillah. Dan akan banyaknya masa'ah. Apa itu masa'ah? Yang ditulis selain kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya tulisan yang tulisannya itu bukan Al-Quran. Dan ini sudah jadi kenyataan. Sekarang banyak tulisan bukan cuma Al-Quran saja, bukan cuma Al-Quran saja yang ditulis, gitu ya. Banyak yang tertulis. Baik. Berangkat dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan antara apa tadi? Nah, salah. Posisinya enggak begini. Manusia sapi saya kasih judul. Ini mencoba sesuatu yang baru. Pakai Google Slide bikin materinya. Tapi ternyata sekedapnya kurang. Biasanya pakai PowerPoint, sekarang pakai Google Slide. Jadian deh, sekali deh. Benar. Ketinggannya kita atur dulu ya. Kata Nabi tadi apa? Kama ta'kulul baqarah. Betul gitu ya. Full screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Muncul?
muncul juga, mohon maaf. Silahkan buka surat Muhammad ayat ke-12. Karena apa yang akan kita bahas ini berkaitan dengan surat Muhammad ayat ke-12 insyaallah. Jadi Bapak Ibu, bentar ya. Slideshow. Coba saya sekali lagi. Muncul? Tidak. Oh, oke. Bentar. Nah, ini. Saya kasih judul Manusia Sapi Kajian Tanda Akhir Zaman. Karena Nabi mengumpamakan antara orang yang makan pakai lisannya seperti sapi yang makan dari ini. Gambarnya mengerikan, gentenan awal. Kalau manusia laba-laba sudah ada, Spiderman. Kalau manusia semut juga sudah ada, Ant-Man. Kalau manusia kucing juga sudah ada, Catwoman. Ungger. Manusia kucing. Nah, yang belum ada manusia sapi, namanya Cowman. Manusia Cowman. Hadisnya yang tadi kita sampaikan, kata Sa'ad, aku tidak pernah lebih jauh dari memahami keperluanmu dan tidak pernah lebih tidak tertarik kepadamu seperti sejak aku mendengarkan ucapanmu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada satu kaum yang makan dengan lidah-lidah mereka, sebagaimana sapi memakan rumput dari tanah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas namanya. Ilustrasi saja. Mengenal sekilas tentang sosok Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak Ibu, memang menyedihkan. Jadi di masa dinasti Umayyah, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu jadi komandan yang menghadang dan memimpin pembantaian cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain di Karbala. Ya. Ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini seperti punya firasat, karena firasat orang beriman tembus pandang ya. Hingga kata Nabi, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah dengan firasatnya orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah, bukan wahyu, tapi firasat. Dan makin bersih hati seseorang, makin tepat prediksinya, makin presisi forecastingnya, perkiraannya. Utsman bin Affan pernah melihat anak muda yang kepalanya luka. Kata Utsman, kenapa saya melihat ada bekas zina di wajahmu? Kata anak muda ini, awahyun ba'da Rasulillah. Ada wahyu setelah Rasulullah meninggal? Kata Utsman, enggak, hanya farasat seorang mukmin, firasat seorang mukmin. Kata anak muda ini, iya tadi ada cewek cantik. Kemudian saya nengok, ini bekas dari zina mata. Karena meleng akhirnya kejeduk. Kata Utsman, itulah. Firasat orang yang beriman. Anak yang ditegur dalam hadis tadi, dalam kisah tadi, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya jadi gubernur daerah Rai, di daerah negeri Syam, dan diminta oleh Ubaidillah bin Ziyad membawa pasukan untuk menghadang Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi
Iya, memang nikmat yang paling besar itu kalau melihat keturunan yang qurrata ayun, melihat keturunan yang soleh. Jadi ternyata sudah terlihat bakatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari anaknya Umar untuk berbudah-budah dan memuji, dan akhir hayatnya ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang diprediksi atau yang dirasakan oleh ayahnya sendiri. Terbuai oleh janji dan akhirnya kemudian menjadi petinggi di dinasti Umayyah yang saat ditugaskan untuk menghadang Hussein ada pergulatan batin, tapi jabatannya itu lebih menarik. Jabatannya lebih menarik. Ini mengenal sekilas sosok Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kata Nabi, di akhir zaman akan ada kaum yang menggunakan lisannya untuk makan. Kita coba mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan kontemporer hari ini yang mengandalkan lidah, seperti yang tadi disebutkan oleh penulis ya. Ada lawyer misalnya, kemudian ada guru. Nah, kita coba elaborasi, kita coba lebih luas lagi. Yang pertama, ada yang betul-betul mengandalkan lisan, lidah. Ini kategori harfiah, maksudnya kalau kata Nabi, mencari makan dengan lidah. Lidahnya itulah yang jadi sumber dia untuk mendapatkan nafkah. Yang kedua, ini yang mencari nafkah dengan berbicara, retorika dan persuasi. Yang ketiga dengan jasa suara dan hiburan, industri kreatif. Yang keempat yang menyampaikan ilmu, pendidikan dan informasi. Yang kelima kategori era digital. Kita lihat satu persatu. Tadi sebagai mukaddimah sudah disampaikan ya oleh penulis, bukan aib untuk mencari nafkah mengandalkan lidah selama itu di jalan yang legal, selama itu di jalan yang masyru', selama tidak lebay dengan kata-katanya, kemudian mengumpulkan harta dengan cara yang dusta, bohong dan seterusnya. Kategori yang pertama, ini yang betul-betul mengandalkan lidah, betul-betul mengandalkan indera pengecap. Dan ini gajinya juga gede-gede, gajinya besar. Barangkali mungkin di sini juga ada. Gitu ya. Sekali lagi, bukan hal yang aib, itu sebagai pembuka, kalimat pembuka di kitabnya. Laisa aiban, bukan termasuk yang aib. Food tester, sabar gajinya ayeuna. Bekerja di pabrik untuk memastikan produk dari setiap rahu, walaupun tidak setiap makanan dicobaan. Karena kalau dicobaan mah apa yang bisa dimakan sama konsumen nanti tidak enak. Jadi semua biskuit yang kita makan itu hasil dari jilatan seorang food tester. Nah, itu keripik pedasnya sudah hilang pedasnya. Ya, pedasnya sudah dijilat sama food tester. Food tester. Ada yang ya untuk mencicip kualitas dari anggur. Ada key gradernya yang bahkan sertifikasinya bisa internasional dan gajinya juga fantastis. Ada tea tester, ada flavoris, ada ini juga viral sekarang banyak. Jurnalis yang mengulas rasa makanan di restoran. Kalau dulu mah ada Pak Bondan. Ya, alhamdulillah. Apa dulu ininya teh? Mak News. Nah, Mak News gitu. Ini kan betul-betul mengandalkan lidah. Head chef juga sama gitu. Kalau chefnya kan yang masak, kalau head chefnya yang mencicipi. Kurang. Siapa kalau di master chef mah? Chef Juna dan seterusnya lah. Renata. Ya, ini kategori harfiahnya. Mengandalkan indera pengecap, jadi nafkahnya ada di lidahnya. Ya, nafkahnya ada di lidahnya. Tapi apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Bukan. Yang kedua, kategori retorika dan persuasi, mencari nafkah dengan bicara, sales dan marketing. Meyakinkan orang dengan modal ciduh,
menjual udah, maklar, sales, dan seterusnya begitu. Apakah aib? Enggak aib. Yang aib itu tadi, yang memuji barangnya berlebihan, mereview produknya itu over, padahal realitanya biasa-biasa. Atau dia memasarkan barang yang barangnya itu belum ada atau nggak ada barangnya. Investasi bodong. Nanti kita akan bikin rumah begini-begini, rumahnya ayah tak ayah. Sales dan marketing. Pengacara selama dia yakin yang dibelanya adalah orang yang benar. Dia tahu benar dan dia yakin benar. Tapi kalau dia tahu ini salah dan masih tetap dibela, nah ini yang khawatir masuk dalam kategori tadi begitu ya. Sama marketing juga begitu. Kalau barangnya tahu ini kualitasnya jelek tapi kemudian dilebih-lebihkan. Politisi juga sama. Politisi kalau kata-katanya tidak sesuai dengan programnya, saat kampanye tidak sesuai dengan saat terwujudnya, juga sama. Tapi kalau sama, ini bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang buruk. Juragan kambing, juru kampanye juga sama. Pak Ustadz, puntennya jadi food getter, pangdukungkeun saya kayak Pak Ustadz. Saya lihat dulu. Karena track recordnya gimana dan seterusnya, masing-masing punya penilaian. Pelobi, ya tolonglah ini pasalnya dimasukkan. Lobby, tapi di ruang rahasia, di ruang tertutup. Kalau melobi supaya undang-undang yang bermanfaat ke masyarakat itu dilakukan, itu nggak masalah. Negosiator juga sama. Juru lelang, auctioneer ya, worldnya 300 ada lagi yang 400 itu sigana Ferrari oke oleh itu dan itu halal gitu ya, juru lelang selama yang dilelang bukan barang-barang yang haram. Yang ketiga, kategori jasa suara, hiburan dan industri kreatif yang semuanya mengandalkan lidah juga. MC, kemampuan untuk mengolah kata, jaraguan. Ada MC itu yang saya paling enak mendengarkan kalau MC pakai bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda nanti yang berirama. Jadi si dalam tuk. MC. Ada penyiar, penyampai berita di TV, penyiar di TV, news anchor. Ada podcaster, nyerocos gitu, ada aja yang dibicarain teh. Ya. Dengan lisannya, selama yang disampaikannya baik, selama yang disampaikannya bukan gibah, dan seterusnya nggak masalah. Penyiar radio, voice over, minumlah air Oasis, dan seterusnya. Dubbing, mengisi suara dengan film-film, ya. Dan ini luar biasa, bisa menyesuaikan mulutnya dengan kartunnya. Apalagi kalau filmnya film kartun gitu yang cerewet gitu suara tadi. Ternyata orangnya tadi karakternya beda-beda. Orangnya sama, mun cara baheula mah jiga wayang lah, gitu dalang gitu. Si cepot suarana siga kieu dan seterusnya. Jadi daber abad 21. Stand up komedian, rapper, penyanyi dan seterusnya. Kategori pendidikan dan informasi, motivator, guru, penceramah, ustadz, penerjemah langsung. Ini hebat nih penerjemah langsungnya. Xi Jinping ngomong dan bahasa non hiji dina hese teh. Bahasa Rusia, dia ngerti bahasa Rusia, dia ngerti bahasa Cina, langsung menerjemahkan live saat itu juga nggak pakai nge-lag. Oh, keheula. Nah, kebayang kalau interpreter ada nge-lag. Dengan lisannya, motivator juga dengan kata-katanya luar biasa. Yang kelima, nah ini mungkin di era digital yang makin banyak ya, influencer, buzzer, apalagi ini diantaranya yang sangat relevan dengan konteks hadis yang sangat kekinian.
yang dibayar menggiring opini publik atau menyerang lawan, memuji pemesan jasa atau reviewer bayaran. Mungkin dia nggak pernah pakai barangnya, mungkin dia nggak pernah nyicip, nggak pernah pakai samponya. Aku jadi duta sampo lain, padahal mungkin sampo dia juga Tara sampoan misalnya, dan seterusnya lah. Jadi ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari harta itu menggunakan lisan. Dan kata Nabi, makin ke akhir zaman makin banyak yang positif ataupun yang negatifnya. Nah, kita lihat lidah sapi yang enak kalau dijadikan sate padang. Sate padang dari lidah sapi kan ya? Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakannya seperti sapi, khusus sapi, bukan kama takulul an'am. Walaupun dalam ayat Al-Quran nanti kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakannya dengan al-an'am. Al-an'am itu hewan ternak. Tapi kalau Nabi spesifik menyebut sapi. Dan kalau Idul Adha kita lihat sapi makan, cara sapi makan itu ternyata begitu ya. Lidahnya keluar panjang, kemudian melilit rumput. Kalau rumputnya masih nempel di tanah, setelah dililit ditarik dari tanah. Jadi ototnya sangat kuat. Otot sapi itu sangat kuat sampai bisa narik rumput dari tanah, dan jumlahnya bukan cuma satu, banyak. Ilustrasi dari Rasulullah, perumpamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat spesifik, sangat presisi, luar biasa, sangat presisi. Lidahnya panjang. Kalau lidah sapi dimasak enak, tapi kalau lidah orang ya sudah jadi bangke, gitu, nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa-apa lagi. Lidahnya panjang, kemudian keluar belit, kemudian ditarik, dan ternyata sapi itu nggak punya gigi seri bagian atas. Nanti googling silahkan lihat struktur sapi. Jadi makanya kalau sapi tersenyum itu pakai gigi bawah. Senyumnya bukan pakai gigi bagian atasnya. Bagian atasnya itu ompong dan hanya ada bantalan. Beda dengan kuda, beda dengan domba, gitu. Gigi atas dan gigi bawahnya itu ada. Jadi kalau yang yang tidak ada di atas cuma sapi. Tapi lidahnya kuat. Jadi, rumputnya itu bukan dipotong pakai gigi, tapi dililit dan ditarik. Jadi seperti orang yang mencari nafkah pakai lidahnya, keluar lidahnya, melilit harta seseorang, kemudian ditarik dari orang itu. Melilit hati seseorang, supaya nggak enak, supaya susah untuk lepas, sampai akhirnya ditarik uangnya dari orang tersebut. Ditarik hartanya dari orang tersebut. Ditarik sesuatu yang dia mau dari orang tersebut dengan lidahnya. Jadi kita menyebutnya orang yang pandai bersilat lidah seperti lidah sapi. Dan Nabi yang membuat perumpamannya seperti lidah sapi. Kama takulul baqaratu minal ardi. Seperti sapi makan dari tanah, gitu ya. Nah, ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Muhammad ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang, dari kata mata. Dan orang kafir mereka bersenang-senang di dunia, wa yakuluna, dan kemudian mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak makan, wan naru maswal lahum,
dan neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Jadi perumpamaan yang banyak di dalam Al-Quran antara manusia dengan hewan ternak. Khususnya di ayat ini adalah tentang sapi ya. Kalau kita lihat secara susunan bahasa atau dari unsur kata, Bapak Ibu, an'am itu akar katanya sama dengan nikmat. Nun, ain, mim. Apa artinya nikmat? Kalau lihat di kamus, nikmat itu lawan dari kesusahan, lawan dari kasar, lawan dari kesulitan, namanya nikmat. Kalau kuku masih lembek, belum keras, kata orang Arab, nu'umatu alfarihi. Kukunya masih lunak, kukunya belum keras, kukunya belum kasar, kukunya masih lembek. Itu namanya nu'umah. Jadi nikmat itu sesuatu yang membuat kita mudah, sesuatu yang membuat kita gampang, sesuatu yang nggak bikin keras. Kalaupun ke toilet buang hajat dan gampang keluarnya, itu namanya nikmat. Betul. Secara bahasa itu nikmat. Sesuatu yang lembek, yang lunak, yang gampang, yang enteng, nggak keras, nggak susah, itu namanya. Betul, secara bahasa ini. Dan selamat dari musibah, nikmat. Selamat dari kejaran Fir'aun, itu nikmat. Selesai cicilan, itu nikmat. Nikmat, betul. Jadi saat ada tagihan setiap tanggal sekian, kepikiran, riut, pusing, dan ternyata sekarang lunas, itu nikmat. Secara bahasa itu nikmat. Dan nikmat itu membuat seseorang atau siapapun yang mendapatkannya cenderung lebih santuy, lebih rileks. Betul? Sekarang kenapa Allah menyebut hewan ternak dengan an'am? Karena santuy. Oh. Lihat hewan buas. Matanya tajam kemudian lompatan begitu. Tapi an'am, hewan ternak. Aya seuneu. Hidupnya itu rileks, tenang, santuy. Ada bahaya, yang penting makan. Sehingga Allah yang menyebutnya ya. Allah menyebutnya an'am. Hewan yang rileks, hewan yang santuy, hewan yang seperti tidak ada masalah di dunia. Bahkan temannya disembelih paling nangis. Makan deui. Disebutnya an'am. Jadi pemilihan kata, penggunaan kata dalam Al-Qur'an itu bukan kebetulan, bukan hal yang nggak ada hubungannya sama sekali. An'am dari kata nikmat. Tapi Allah mengumpamakan hewan ternak itu seperti orang kafir. Kan ini ayatnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ayatnya mengumpamakan kafir dengan hewan ternak, dan hadisnya Rasulullah juga mengumpamakan antara manusia di akhir zaman dengan hewan, dengan ternak, dengan sapi khususnya. Bahkan di ayat yang lain, kedudukan orang yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak berpikir, disebutnya balhum adall, ulaika kal an'am. Ya, surat apa itu? Al-A'raf ayat ulaika kal an'ami balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Balhum adall. Kurang 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Surat Al-Furqan 44 ada juga ya.
Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Karena hewan ternak itu masih mending, masih bisa digiring, asal yang menggiringnya yang betul-betul mereka kenal. Shepherdnya, penggembalanya betul-betul yang mereka kenal. Kalau suaranya nggak dikenal, mereka diam. Tapi kalau suaranya dikenal, kadir, maya, kadir. Dia datang, gembalaannya akan datang. Tapi kalau manusia punya hati, punya mata, punya telinga nggak dipakai, abad. Mereka lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Tadi kita sampaikan hewan ternak itu ghafil. Ada kebakaran, ghafil. Ghafil itu artinya nggak connect, nggak nyambung dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Bahkan ada video di medsos. Ini ada ular kobra. Ini sapi. Sapinya biasa dengan ular kobra. Ada ya? Pernah lihat video itunya? Santai begitu. Jadi perumpamaan hewan ternak dibuat oleh Allah dalam Al-Quran seperti orang-orang kafir yang dikasih tahu ada bahaya tapi cuek, santuy, rileks. Pak, hati-hati ada neraka. Nanti di akhirat ada hisab. Penting mau makan. Pak, hati-hati nanti di akhirat kita akan ditanya amalan kita. Penting ada harus. Penting mau makan. Nggak jauh bedanya dengan sapi. Sapi teh. Eta aya jurang. Bahkan sana mina di dia. Benar. Ada yang dikenal di istilahnya psikologi sosial tuh herd mentality. Herd mentality itu mental kawanan. Jadi kalau digiring satu masuk ke dalam air, yang lain masuk ke dalam air tanpa mikir itu orang nanaonan ka dieu gitu. Meri. Nah, itu namanya meri mentality. Herd mentality. Jadi cukup meyakinkan satu domba dia bisa nyebrang, yang lain pasti akan ikut. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Moal pakai otak. Anu penting mah ada yang berani, ada yang bisa, tuturkeun we lah. Dan kalau manusia seperti ini, mungkin manusia mah nuturkeun teh tradisi. Nuturkeun bapak we ya mah. Bapak saya siga kieu tuturkeun we. Wajadna aba anak, kami mengikuti bapak-bapak kami. Bapak anak ke kanan we urang. Bapak anak ke kiri we urang. Apa bedanya dengan hewan ternak? Apa bedanya dengan mental kawanan gitu. Dan ramena ka dieu, hayu ka dieu. Jadi orang ka mana? Kumaha ramena we lah. Kumaha ramena we. Ala kulli hal walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Jadi di sini makan, di sana ada jurang dan kebakaran. Mereka nggak peduli, yang penting saya makan. Yang penting perut kenyang, mau ada kebakaran, yang penting perutnya. Bade diduruk tuh naon diduruk oge. Yang penting mah warag heula we ayeuna. Mengapa hewan ternak? Allah tidak menggunakan binatang buas. Allah tidak menyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul asad. Seperti singa atau seperti gajah. Gajah mah tidak diternaknya. Atau seperti naon misalnya seperti semut atau seperti lebah, seperti hewan ternak. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang latar belakangnya dari FAPET barangkali gitu ya. Dari Fakultas Peternakan, ayat-ayat seperti ini bisa jadi salah satu tadabbur tersendiri. Kenapa Allah menyebut hewan ternak, sapi, domba? Karena Allah nggak mungkin menyebut sesuatu kalau tidak ada urgensi yang signifikan.
Dimension pasti signifikan. Tidak menyebut binatang buas atau babi, tapi hewan ternak. Ini nyindir yang dalam dari Allah untuk manusia khususnya. Satu, kalau kita lihat hewan ternak itu kepalanya selalu ke bawah. Beda dengan jerapah, naik ke luhur gitu. Melihatnya ke atas dan sudut pandangnya cuma apa yang ada di sekitarnya. Rumput belah mana eta yang udah tinggali. Tidak pernah melihat di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya menawan. Oh lagu ya sama. Tidak pernah tafakur, nggak pernah dipakai untuk merenung dan berpikir. Yang penting mah makan. Nggak pernah berpikir siapa yang ngasih makan. Nggak pernah berpikir ini makanan datangnya dari mana. Padahal kalau buat manusia, makanan itu bisa jadi salah satu alat tafakur dan tadabbur Quran. Ada ayat di surat Abasa. Ayatnya begini. Jadi setiap kita makan ingat ayat ini nanti banyak. Surat Abasa surat ke 80. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Makan bukan hanya untuk memenuhi perut, makan bukan hanya untuk bukan hanya untuk kenyang. Apalagi sebelumnya kita sampaikan makan itu ada polanya. Batas minimal dan batas maksimal. Batas minimalnya berapa? Selama tulang punggung masih bisa tegak, selama itu masih sebetulnya belum butuh makan. Kalau masih keneh kieu, bisa duduk tegak, bisa. Tidak keringat dingin, aman. Tekudu bongkok, kiposis, kordosis, berarti masih tidak perlu makan. Dan kalaupun makan, batas maksimalnya berapa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Pernah mendengar hadis sepertiga? Itu batas maksimal, bukan batas minimal. Hari urang mah nganggo hadis eta teh yang batas minimal. Padahal redaksi hadisnya jelas. Kira ya. Pola makan yang terbaik itu kan yang sering walaupun sedikit. Sesering apa? Sesering kita datang ke masjid. Pernah kita bahas ini ya? Asatos. Kayak kita balik lagi ke surat Abasa. Di surat Al-A'raf ada ayat di mana Allah menyandingkan antara pergi ke masjid dengan baju bagus dan makan minum. Pernah kita bahas ini ya? Ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid dan makan minumlah dan janganlah berlebihan. Berarti setiap ke masjid makan, ke masjid deui makan, ke masjid deui makan. Oh, sejam sekali kita. Minimal yang wajib-wajibnya yang 5. Subuh makan, zuhur makan, asar makan, maghrib makan, isya makan. Atau mual ketangkung, makanya jangan berlebihan. Cuman kan batasan berlebihan setiap orang bisa beda-beda. Mungkin buat saya mah 3 piring sudah berlebihan. Tapi buat Pak itu mah baru sepertiga dari sepertiga Pak Ustaz. Makanannya baru ngotoran awas hungkul. Baru mengotori gigi, belum makan yang asli. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Apa yang membedakan kita dengan hewan ternak? Hewan ternak kalau makan mereka tidak pernah tafakur, mereka tidak pernah merenung dari mana makanan ini datang. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Jangan jadi sapi, jangan jadi kambing, jangan jadi domba yang kalau domba mah rada leuheung.
Domba mah kadang sok luhur bari bibir nanti gitu. Oh asih. Setelah nyium kotoran, masih suka ngelihat ke atas kalau domba, gitu ya. Asok ningali kita. Domba. Di ayat ini, saat kita makan, Allah mengarahkan pandangan kita sebelum ke bawah kemana dulu? Ke atas. Anna sababnal ma'a sabba. Bukankah kami telah menurunkan air dari langit? Lihat dulu ke atas. Pas makan teh, ya Allah, ini makanan awalnya dari langit. Dari air hujan masuk ke tanah, bijinya beda, tanamannya tumbuh berbeda-beda, padahal disiram dengan air yang sama. Bahasa Al-Quran ini sebetulnya yusqa bima'in wahid. Semuanya itu disiram dengan air yang satu. Yusqa bima'in wahid. Tadaburi begitu beragamnya tanaman di muka bumi, padahal disiramnya dengan air yang satu. Wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Disirami dengan air yang satu, dengan air yang sama. Airnya satu, tapi ternyata tubuhnya bisa beragam dan berbeda-beda. Luar biasa. Jadi tidak ada air khusus untuk Cikalapa supaya manis, maka air hujannya harus rada-rada sweet, ya, rada air gulaan. Kemudian air yang turun di pegunungan juga supaya ada manis-manisnya. Kudu aya non cigulaan misalnya. Air yang turun di mana? Di pantai kudu rada asin. Yusqa bima'in wahid. Airnya satu, tapi tanaman dan buah-buahannya bisa beragam. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang membedakan kita dengan hewan saat makan adalah nengok dulu ke atas, lihat dulu dari mana makanan ini datang. Setidaknya minimal berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat dari mana makanan ini datang. Kami tumbuhkan biji, anggur, sayur dan seterusnya. Sampai akhirnya mata'an lakum wa li an'amikum di ayat 32. Semua jenis makanan yang kami turunkan ini adalah sebagai mata', sebagai kesenangan sementara untukmu dan untuk hewan ternakmu. Bisa kompet tahunkeun. Apa bahasa Indonesianya bisa kompet tahunkeun? Disejajarkan. Kalau urusannya hanya sekedar ngisi perut, kamu dan hewan ternakmu ada bedanya. Mata'an lakum wa li an'amikum. Yang tadi Allah sebutkan itu cocok untuk perut kita dan cocok juga untuk perut hewan ternak kita. Sehingga kalau lanjut ayatnya ya, mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis shakhah. Kalau gara-gara makan, gara-gara ngisi perut, kalian lupa di depan ada hari kiamat, nggak jauh berbeda dengan hewan ternak. Kalau fokusnya, himmahnya, obsesinya hanya sekedar pagi sarapan di mana ya, siang nanti restoran mana ya, sore makan di mana ya, besok makan di mana ya, tapi hari kiamat kumahanya. Mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis shakhah. Satu, kenapa hewan ternak? Karena orientasinya menunduk selalu ke bawah, selalu ke makanan. Hidup dengan kepala yang selalu menunduk ke bawah, dunianya hanya seluas apa yang ada di depan mulutnya saja. Dan buat manusia yang seperti hewan ternak, manusia kufur yang diupamakan oleh Allah dengan hewan ternak ini, ya hanya urusan perut dan apa yang ada di bawah perut. Hammuhum butunuhum wa qiblatuhum furujuhum. Yang kedua, jebakan istidraj. Jebakan istidraj itu apa maksudnya jebakan istidraj? Jadi Bapak Ibu punten, sapi dikasih makan pemiliknya,
itu untuk dimakan, untuk disembelih supaya dagingnya banyak. Betul. Dan orang kafir dikenyangkan perutnya, digendutkan supaya jadi bahan bakar yang bagus untuk api neraka. Nah, dibuat perumpamaan seperti itu oleh Allah. Dibelem. Yang dibelem supaya jadi Wagyu A5 level 12. Biar dagingnya banyak, dikasih minum yang banyak, digelonggong, digendutan dan seterusnya. Jadi ini jebakan istidraj dari Allah, yakuluna kama takulul an'am. Digemukkan untuk disiksa nanti. Jadi kalau hidup hanya sekedar untuk makan, kata Buya Hamka ya. Kalau hidup hanya sekedar untuk makan, apa bedanya dengan monyet, bedanya dengan kerbau, bedanya dengan hewan dan seterusnya. Hilangnya pembeda, hilangnya furqan. Karena hewan ternak kalau mereka makan itu nggak bisa membedakan mana yang halal atau halal haram ada dari hewan ternak nggak ada ya. Tidak peduli rumput itu milik siapa, rumput itu milik tetangga, rumput itu milik tuannya atau bukan milik tuannya, yang penting perut kenyang. Asal hijau, matanya kemudian jadi hijau, asal enak, asal bisa diambil, asal bisa dimakan, sikat. Lilit, tarik, makan. Julur lidah, lilit, tarik. Dan fungsi akalnya sudah mati. Nggak lagi mikir. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Telinga kalau sudah tertutup nggak mau mendengarkan hidayah. Walaupun sudah diteriaki, lamun hayam mah enaknya. Lamun daging mah diteriaki teh enak. Sudah dijorowoki itulah. Ini bahasa Al-Quran sebetulnya ya, diteriaki, dijorowoki itu. Jadi walaupun sudah diingatkan ada bahaya, tapi karena syahwatnya itu mengalahkan logikanya, mereka ngeganggu lah. Di Al-Baqarah 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Orang kafir perumpamaannya itu seperti gembalaan yang diteriaki oleh penggembalanya. Yan'iqu, bahasa Al-Qur'annya yan'iqu. Terjemahannya memanggil. Kalau memanggil bisa yunadi, bisa yasihu, tapi kalau yan'iqu itu Bapak Ibu, kalau dicek di kamus, yan'iqu itu suara burung apa yang hitam itu namanya? Gagak. Suara burung gagak bahasa Arabnya an-nu'aq. Suara burung gagak namanya nu'aq. Suaranya kasar, keras, dan biasanya kalau bunyi memperingatkan ada bahaya datang. Jadi dibuat perumpamaan orang kafir itu, kalau ada orang yang teriak dan teriaknya nggak enak suaranya, nggak merdu seperti cangkurilem, kutilang, nggak merdu seperti burung naon deui misalnya teh. Ya, suaranya nggak merdu, dia nganggap ngaganggu wae. Ya, yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan. Ada yang bisa membedakan panggilan dan seruan? Nah, hesenya. Kalau nida itu panggilan tujuannya untuk attention, perhatian. Ada dalam bahasa Arab namanya huruf nida, huruf panggilan. Ya ayyuha, ya itu huruf nida untuk manggil. Tujuannya adalah attract the attention, menarik perhatian. Kalau doa itu ajakan. Kalau doa itu actionnya. Jadi nida dan doa kalau digabung itu namanya call to action.
CTA. Nida itu call, doa itu untuk action. Misalnya, di baju ibu teh ada kalajengking. Oi, oi, bu, itu namanya nida atau doa? Itu nida. Karena tujuannya menarik perhatian, supaya ibu memperhatikan saya. Oi, bu, itu baru nida. Naon Pak Ustad? Eta aya kalajengking kitukeun. Itu namanya doa. Sebagaimana kita berdoa, ya Allah kasih saya rizki. Itu namanya doa. Tapi kalau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, itu namanya nida. Nida untuk memanggil, doa untuk mengajak. Jadi call to action. CTA. Bahasa kita nayeuna begitulah CTA. Nida dan doa. Nah, yang difahami oleh hewan ternak cuma, "Hoi, awas." Oh. Padahal suaranya sudah kencang banget. Teriakannya itu sudah sangat keras dan mengganggu. Sekeras burung gagak. Namanya nu'ab. Kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida, summun bukmun umyun. Tipikal apa kalau bahasa kita sekarang? Orang yang keras kepala padahal sudah diingatkan. Kade banyak orang yang bunuh diri gara-gara debt collector dan mata elang pinjol. Kena naon. Sumun bukmun umyun. Kade kita teh investasi bodong. Moal aman. Itu namanya sumun bukmun umyun. Jangan beli tiket konser pakai pay letter. Tiket konser pakai pay letter. Tenan naon lah. Kamu mah nggak ngerti seni. Dasar baby boomer nggak ngerti seni, misalnya begitu ya. Dan seterusnya lah. Jadi tipikal orang yang keras kepala padahal sudah dikasih peringatan, di ayat ini diumpamakan seperti hewan ternak. Yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Hilangnya furqan, hilangnya pembeda karena makannya sembarangan. Jadi lidahnya melilit, mau halal cabut, mau haram cabut, yang penting perut kenyang. Seperti sapi kalau makan. Nah, ini terakhir bagaimana cara hewan ternak makan sebagai penutup ya. Hiji nyapek wae. Giling terus-terusan gitu. Dan kita tahu yang namanya sapi itu di perutnya kan ada 4. Namanya juga hewan pemamah biaknya. Bukan pepapah biak. Mamah biak. Dililit rumputnya, ditarik, dimakan, kop langsung dimasukkan ke mulut. Bahkan sudah masuk ke dalam mulut, dimuntahkan lagi ke mulutnya. Tahu kan ini? Pemamah biak itu yang suka memuntahkan dari perut kemudian punya dia. Kalau dari keluarga dari mulutnya nggak pernah berhenti untuk mengunyah, nyapek terus-terusan gitu. Siklus tanpa henti untuk makan. Dan perutnya juga ada 4, betul ya? Perutnya ada 4, gede perut sapi itu, besar. Dan Nabi nanti menyampaikan orang kafir makan itu pakai 7 usus. Orang kafir. Al kafir ya'kulu bi sab'ati am'a wal mu'min ya'kulu bi mi'an wahid. Orang kafir makan itu pakai 7 usus. Apa maksudnya nanti? Siklus tanpa henti. Hewan hampir tidak pernah berhenti mengunyah, bahkan saat istirahat agayam. Mungkin bukan rumput kalau kita mau permen karet. Ayo kita permen karet di jam 7 tuh naon. Pahit sih tapi daangnya. Dan seterusnya. Gambaran manusia. Kalau tadi kata Nabi, ya'kulu nabi alsinatihim kama ta'kulul baqaru minal ardi. Tolong diingat-ingat gambaran sapi ketika makan, dan seperti itulah gambaran yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dan tidak ada jeda untuk berzikir, berpikir dari mana makanan ini datang. Fal yanzurnya enggak sempat.
fal yanzuril insanu ila ta'ami. Saking gampangnya makanan itu datang sampai lupa untuk memikirkan makanan datangnya dari mana. Mun baheula mah aya naon? Kalau mau makan buah kalau mau jeruk bali, kalau mau makan jeruk bali, bukannya kita harus ke Bali, cukup ada di sini, kota kita sendiri, kita tinggal menikmati. Kalau mau makan pisang Ambon, bukannya kita harus ke Ambon, cukup ada di sini, di kota kita sendiri, kita tinggal menikmati. Kalau mau makan nasi padang apa saking mudahnya makanan itu datang ke tempat kita sampai kita nggak tahu fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Yang kedua, bagaimana hewan ternak makan, bagaimana sapi makan. Tidak selektif. Makan tinggal makan. Makan hanya karena lapar atau tren ikut-ikutan. Rame ya sih karena picuanan bring, rame ya dan seterusnya. Dan nggak selektif. Apapun dikomentari, apapun jadi konten, yang penting AdSense, yang penting engagement, yang penting subbreaker, subscriber, yang penting viewers, halal haram bebas. Yang penting julur lidah, lilit tarik. Memulai tanpa basmalah, mengakhiri tanpa hamdalah. Dan ini yang berulang-ulang Allah sebutkan. Tidak mengenal masa depan. Yang penting sekarang makan walaupun di depan ada api. Yang penting sekarang kenyang walaupun di depan ada faidza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Nah, ini yang terakhir. Al-kafir yakulu fi sab'ati am'a'ib wal mu'minu yakulu fi mi'an wahidin. Orang kafir makan dengan 7 ususnya, orang mukmin makan dengan 1 ususnya. Dan Nabi menggunakan kata yang spesifik, bukan batnun. Kalau batnun itu perut, jamaknya batnun. Apa jamaknya batnun? Butun. Butun. Kedengeran sama orang Bandung, oh beteng. Butun, beteng. Batnun. Rasulullah spesifik menggunakan redaksi am'a, mi'an. Mi'an itu usus. Al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'anin wal mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Ada fakta. Kita reality check bahwa benar usus itu ada 7. Ternyata pembagian usus halus dan usus buntu sampai ke anus itu hari ini dibagi 7. Dari mulai usus 12 jari. Ya. Mungkin kalau nu lapar wae mah 12 meter sih kan. Panjang gitu usus mata itu warag-warag. Apa tadi tasnya? Ya tadi mah ngemil. Tadi mah ada acan sangu dan seterusnya. Dari usus 12 jari, kemudian ke usus kosong, kemudian ke usus penyerapan, masuk ke usus besar, ada bagian awal usus besar, ada bagian tengah, ya, bagian paling panjang, ada rektum. Iya tah kalau sudah di rektum itu sudah murilit berarti. Kalau sudah di rektum dan kita lagi nyetir teh seperti bawa mobil ambulan gitu, kunaon, gak nama mules. Sudah di rektum, sudah di penampungan feses sementara. Dan terakhir tempat pembuangannya. Apa maksudnya? Atau bagaimana kita memahami Rasulullah SAW yang mengatakan orang kafir makan dengan 7 usus, orang mukmin makan pakai 1 usus. Di antara pemaknaannya adalah orang mukmin itu kalau makan satu-satu pakai ususnya. Ayeuna ususna makanannya masuk di usus 12 jari. Pakai 1 usus. Nanti masuk ke usus kosong. Usus 12 jarinya nggak kepake. Jadi usus yang kepake cuma 1. Dari usus kosong makanan masuk ke usus penyerapan. Usus 12 jari dan usus kosongnya nggak dipakai.
Dari usus penyerapan masuk ke usus besar, apa ini, sekretaris umum. Bagian awal usus besar, usus halusnya kosong, nggak kepake. Kemudian masuk lagi ke kolon, usus sebelumnya nggak kepake. Masuk ke rektum, usus sebelumnya kosong. Masuk ke anus, kemudian anus keluar, nah baru masuk lagi. Sementara orang kafir, di anus sudah ada, di anus masih ada, di rektum ada, di kolon ada, jadi pinuh eta pujit nanti ku tahu. Kotorannya penuh. Dari mulai lambungnya masih penuh, ususnya masih penuh, usus halusnya ada 3. Usus halus ada 2 denum, ada jejunum, ada ilium. Jadi masya Allah ya, kalau kita tadabbur Quran, kita syarah hadis teh, ilmu-ilmu yang kontemporer itu jadi alat untuk membedah Quran dan hadis. Jadi sifat orang yang beriman hemat dalam menggunakan alat pencernaan. Makanya tadi kata Nabi, kata ayat Al-Quran apa? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di akhirnya ususnya nggak terlalu capek, pencernaannya juga tidak terlalu capek, banyak istirahatnya dan tidak terbebani. Nah, itulah pertemuan kita pagi hari ini tentang manusia sapi di akhir zaman. Manusia sapi judulnya, karena yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya juga, sayakunu qaumun yakuluna bi alsinatihim. Perumpamaannya kama takulul baqaratu minal ardi. Pertemuan kita hari ini, siang ini adalah mentadabburi ayat Al-Quran, mentafakuri ciptaan Allah tentang sistem pencernaan sapi, gaya dan pola hidup sapi, cara makan sapi. Semoga semoga Allah membimbing saya dan kita semua insyaallah. Ini saja yang bisa disampaikan, satu ciri dari tanda akhir zaman di kitab Nihayatul Alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istri tahu penghasilan suami dari yang haram, maka status dosanya sama. Kalau tahu. Kalau istri tidak tahu atau anak tidak tahu penghasilan suami itu, setelah ditanya, Pak kerjanya apa? Pokoknya mah halal lah, pokoknya mah aman, tapi ternyata menyembunyikan sesuatu, orang yang tidak tahu hukumnya tidak sama dengan yang tahu. Sudah nanya, Pak benar ya teh aman? Nah kamari mah gaji teh 20 juta, menjadi 20 miliar, di mana ya sih sana hasil korupsi sana, mau pak korupsi tuh atau emang gratifikasi. Beda, istilahnya beda. Jadi kalau istri sudah bertanya, sudah memastikan ke pasangannya bahwa ini halal dan jawaban suaminya halal, istrinya yakin, anaknya yakin halal, dan ternyata suaminya menipu pasangannya, istri dan anak itu tidak berdosa. Tapi efek dari makanan yang tidak halal itu tetap terjadi. Misal begini, punten, makanan teh kotor, berpenyakit, misalnya banyak belum dicuci gitu ya, tapi halal. Yang masaknya ibunya, yang makannya suami dan anaknya, yang bakal kena penyakit semuanya. Mencret minimal, murilit, itu diare 10 hari.
tidak kerja dan seterusnya. Jadi efek dari makanan yang tidak halal, efek dari rezeki yang tidak halal, itu pasti akan ngalir. Tapi apakah dia menanggung dosa? Enggak. Dia tidak menanggung dosa kalau dia nggak tahu sumbernya dari mana. Misal, Bu, hoyong handphone tuh, ya hoyong atau Pak Ustadz, ya atau tak, yang ibu, naon ya hadiah, nyasoklah yang ibu hadiah. Dan ibu tidak tahu kalau handphone itu adalah hasil pencurian. Karena akadnya saat saya dapat handphone ini pemberian hadiah. Tapi kalau ibu tahu ternyata hasil pencurian dan yang mencurinya korbannya itu nyari, oh harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Jadi akad seorang istri dengan suami dan akad suami dengan orang lain, kalau tahu akadnya sama, statusnya sama. Jadi ini ada dialog. Salafus soleh dulu ke suaminya bilang, suamiku, saya siap dengan lapar, tapi saya tidak siap dengan panasnya neraka. Jadi tolong bawa makanan ke rumah itu yang halal. Tapi bukan jadi pembenaran, mah sing sabar we nya. Mah sing sabar we nya. Nyari bapak kono nya penting mah halal ieu. Bapak mah calik lah penting mah halal-halal. Wallahu a'lam bishawab. Bank syariah? Ya, ini harus dijawab oleh ulama yang kompetennya. Ya. Kalau kita lihat, ini tak ada dua cara pandang Bapak Ibunya. Lihat cara pandang ulama Mesir. Di Mesir itu tidak ada istilah bank syariah. Karena cara pandang ulama Mesir mah yang namanya bunga itu buat ulama Mesir mah bukan riba. Cek kiranya, cek di Google. Adakah bank syariah di Mesir? Ada. Ada. Sementara pandangan ulama Saudi berbeda. Dan ya, saya secara pribadi kalaupun punya rekening di bank konvensional, pastikan yang kita ambil itu adalah pokoknya saja. Nah sekarang gimana kalau ada lebihnya? Bolehkah lebihnya kemudian kita ambil untuk kita serahkan ke bikin jalan, bikin toilet, bikin WC dan seterusnya begitunya. Itu juga jadi pembahasan tersendiri. Bagaimana dengan yang kerja di sana? Ada yang memandang kalau saya kerjanya itu di bagian yang bersih-bersih, kalau saya bagian kerjanya tidak langsung terlibat dengan yang kreditnya misalnya, saya bagian IT hungkul gitu, dan seterusnya. Ini memang pertanyaan yang mungkin kapasitas saya belum nyampe untuk menjawabnya. Jadi ya mungkin harus yang lain yang menjawabnya, yang bagian fikih begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga. Tadi bicara dari nafkah dengan mulutnya itu apakah objeknya harus baik atau cara menyampaikannya yang baik atau dua-duanya kan kalau asal barangnya oke apa caranya cara menyampaikannya berbeda. Kayak tadi saya sebutkan broker ya sekarang. Broker itu ini ada tanah gitu. Cuma kemudian pada saat yang menyampaikan itu ada itu caranya. Jadi barang disebut atau sesuatu hukum halal itu nempel halal itu di zat bendanya dan nempel juga di cara dalam mendapatkannya. Misalnya ini makanan tuh halal tapi punya orang. Ini apel tapi apelnya Pak Haji. Saya ngambilnya itu dengan cara mencuri. Statusnya masih tetap tidak halal karena belum dapat izin walaupun makanan dan jenisnya adalah halal. Sekarang saya jualan handphone, live streaming di TikTok saya yang followernya sekarang sudah pilu keneh. Saya live streaming tapi ngawadul, offer, ngasih review yang
nggak jujur, nggak benar, itu juga jadi tidak halal. Itu juga jadi nggak halal, walaupun barang yang dijualnya halal. Dalam hal lobby, lobby peraturan kebijakan, kan tadi saya bilang kalau yang masalah buat masyarakat oke. Kalau caranya di ruang tertutup juga gimana? Selama tidak ada unsur gratifikasi dan seterusnya, gitu ya. Selama tidak ada unsur yang melanggar syariatnya, melanggar undang-undangnya, melanggar etikanya, aman secara syar'i, aman secara undang-undang, dan aman secara etika. Kalau tersembunyinya itu niatnya supaya tidak banyak intervensi, kan lain cerita. Mungkin kalau di ruangan terbuka banyak intervensi, banyak yang mantau, banyak yang melihat. Tapi kalau tujuannya supaya lebih enak diskusinya, gitu ya, supaya lebih clear pikirannya, nggak banyak suara bising misalnya, dan targetnya adalah maslahat, ini teh undang-undang perampasan apa yang lagi rame, aset misalnya teh begitu, supaya ada efek jerak bagi para koruptor misalnya. Tapi yang mempertahankan supaya ditolak banyak, lobby sampai punten. Ini memang masalah yang kontroversial kalau dalam fikih. Bolehkah kita membeli kebenaran? Membeli kebenaran itu gimana? Itu hak saya, namun perjuangkan hak. Bolehkah saya mengeluarkan uang untuk memperjuangkan hak? Hah? Boleh. Nanti aplikasinya bakal banyak turunannya. Misal begini. Ini kan untuk memperjuangkan undang-undang ini, memperjuangkan hak. Sok atuh wani bayar sabaraha ka saya supaya bisa diperjuangkan. Dan seterusnya. Ini masalah yang memang pelik, kompleks, sehingga butuh ulama dengan kapasitas yang mumpuni untuk memilah dan memilih. Ini boleh, ini tidak boleh, ada panduannya, ada dhawabitnya. Disiplin dan syariah compliance-nya itu yang susah. Ketundukan kepada aturan syar'inya itu yang susah. Karena aturan mah ada, aku mah orang we dari itu orang. Yang susah adalah bahasa Quran nama taatnya, compliance-nya itu yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Siap, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.